di Ronald ini. Nanti panggil tuh anak sini. Kenapa gue harus buat video ini? Karena gini, kalian harus ingat, net worth itu angka. Net worth itu angka. Self worth itu enggak. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja dan selamat bergabung kembali di Guns Reaction Channel. Dan untuk topik kali ini kita akan membahas isu yang lagi hangat-hangatnya, yang lagi panas-panasnya, yaitu tentang statement yang dikeluarkan oleh Timothy Ronald yang ternyata mengundang kontroversial bagi kalangan komunitas gym. Lalu seperti apa tanggapan dari komunitas gym dan juga para bodybuilder lainnya terkait daripada statementnya Timothy Ronald? Mari kita simak video berikut ini. Tapi kan lu tadi belum mengatakan kalau dari lu sendiri. Ratusan orang ketipu akademi kripto Timothy Ronald. Jadi di sini Deddy Corbuzier mengundang narasumber bernama Canggih Pit yang ia tidak segan-segan membongkar sisi buruk daripada Timothy Ronald ya. Harapan lu dia ngapain gitu? Nggak usah, gue nggak mengharapkan apapun. Gue nggak mengharapkan dia say sorry, enggak. Ibaratnya gue udah ngebuka, kalau ada hal yang harus lo selesai nih, bukan sama orang komunitas gym. Bukan sama orang komunitas gym. Yes, bukan sama orang komunitas gym, tapi yang harus lo selesain itu sama anak-anak akademi kripto lo. Dia ini udah percaya lo sama lo. Dia ini udah mengeluarkan uang lo. Uangnya ini nggak sedikit lo. Dia udah mengeluarkan uang untuk beli kelas lo, jutaan, puluhan juta gitu. Dan dia udah percaya sama lo suruh beli koin ini, mereka beli. Lo suruh tahan, mereka tahan. Tiba-tiba rungkat, ya mereka kan kayak mana gitu. Lo harus selesain dulu masalah lo sama dia. Bentar. Ini tuh dari masalah dia ngomong orang gym tuh goblok. Iya. Ketarik sampai lu bicara masalah tentang anak-anak kripto. Iya. Ini jauh loh. Iya, jauh. Karena menurut gue balik lagi, gue nggak perlu menjelaskan nge-gym itu untuk bikin pinter, untuk bikin cerdas. Karena sudah banyak fitness influencer lain yang menjelaskan itu. Ya sebenarnya nggak perlu dijelasin juga. Orang goblok juga tahu gitu. Yes, kan? gitu. Nah, cuman gue tuh ngerasa iba aja. Gue ngerasa iba karena mereka ini bener-bener teriak, Om. Bang Canggih, tolong, puji Tuhan, akhirnya ada lo yang ngomong, gue tahun segini begini. Bang, ini ada yang kerugian segini. Bang, gue tuh mandek sekian ratus juta. Bang, gue ini puluhan juta. Bang, ini gue begini. Masa didiemin aja? Itu ratusan, Om. Masa didiemin aja sih? Masa lu tetap keluar dengan cara lu goblok-goblokin orang, faxing penthouse? Masa lu kayak gitu sih gitu? Ya, Sebuah tanggapan yang sangat bijak daripada Canggih Pit ya, menyoroti daripada statementnya Timothy Ronald ya. Jadi di sini dia mengatakan bahwa sebenarnya yang ia soroti itu adalah sikap tanggung jawab yang harusnya dimiliki oleh Timothy Ronald kepada para pengikutnya yang saat ini diduga mengalami kerugian ya. Dan tentu saja Canggih Pit ini menegaskan bahwa ia hanya ingin melihat Timothy Ronald itu bertanggung jawab kepada para pengikutnya yang selama ini merasa dirugikan karena telah mengikuti kelas akademi kriptonya gitu. Oke, mari kita lanjut. Bang, katanya gym adalah aktivitas tergoblok di dunia ini, Bang. Timboti. Lu ngomong kayak gini karena kebetulan nih lu nggak suka nge-gym. Jadi lu jelek-jelekin aktivitas yang lu nggak suka. Gua kira lu pinter loh, Tim. Tapi kok bisa-bisanya ya lu mendiskreditkan aktivitas yang sebenarnya sangat positif ini. Mungkin lu nggak tahu ya, banyak orang yang hidupnya itu terselamatkan karena nge-gym, yang hidupnya berubah karena nge-gym. Nggak semua orang, Tim, sepinter lu dan sejago itu buat manipulasi orang buat cari duit. Ada yang dia jadi bisa punya rumah, ada yang hidupnya berubah, dia nggak sekolah tapi dia jadi bisa punya prestasi, punya duit, dari kampung bisa ke Jakarta karena dia nge-gym. Bahkan banyak orang-orang kaya yang udah punya duit, udah punya waktu, mereka pun nge-gym. Bahkan partner lu aja ada yang nge-gym, Tim. Bahkan presiden kita juga nge-gym. Gue penasaran sih sama orang-orang di sekitar lu, partner-partner lu yang nge-gym juga. Pasti ada yang negur lu nih karena keblunderan lu kali ini. Gak semua orang kalau mau berhasil itu harus lewat jalur finance atau main kripto-kriptoan atau ikut beli kelas-kelas. Ya, kali ini saya setuju ya. Jadi mungkin Timothy saat ini nemuin blundernya ya. Kenapa nggak nge-gym? Nah, ini pertama kali daripada Timothy mengeluarkan statement yang mengundang kontroversial di kalangan aktivitas atau komunitas gym lah. Itu sih, itu pertanyaan gue. Maksud gue lu nggak ngaca, besok kayak Ini gue pengen lempar statement yang bakal kontroversial nih. apa? Tentang ini. Oke. Oke. Menurut gue orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu.
Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya. Tapi Iya. secara mental. Orang pintar tuh gak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebetot doang kan. Lu cuma maksa kan. Maksa ya. Itu otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak faedahnya. kosong. Kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya si Delo tuh bilang dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang pintar karena bosan mereka. Dia harus short term time periodnya gitu loh. Karena sulit banget untuk orang pintar itu nge-gym. Boxing tuh masih banyak ya mau. Ya, jujur nge-gym agak pengangguran. Boxing tuh seru banget gitu loh, kayak lu ada otaknya Brazilian Jiu-Jitsu tuh. Kayaknya sih orang-orang yang tidak sekaya Timonti ini semuanya goblok di mata Timonti ya. Nah, ketika itu rungkat, orang-orang yang awam ini yang udah mengeluarkan uang jutaan, bahkan sampai puluhan juta untuk member lifetime-nya dia, malah lepas tangan. Ini ada buktinya nggak? Ada, Om. Ada. Serius, ada. Oke. Nah, pas di situ, orang-orang itu minta pertanggungjawaban. Tapi ya, si Timothy itu ya lepas tangan. Kan gue cuma menyarankan, yang neken tombol buy itu kan elu, Ya, kalian. memang. Ya, itu kan selalu alasannya seperti itu kan. Nah, gitu. Ya cuman buktinya untuk menyarankan untuk beli itu ada, menyarankan untuk hold itu pun juga ada, gitu loh. Nah makanya ini tuh benar-benar kayak wah gila, ini orang gila sih, ini orang harus ada yang sikat. Makanya setelah gua ngeliat dari video itu, gua tuh kayak empati banget sama korban-korban ini nih, kelas-kelas ini, karena kerugiannya itu bisa sampai miliaran, puluhan miliar di 2023 itu. Korbannya Yes, puluhan miliar kerugiannya. uang tuh. Uang. Jadi ini benar-benar ngeri sih. Ini benar-benar ngeri. Jadi kerugiannya tuh nggak cuman 10M, 20. Kita baca komenan yang pertama dari Robotron. Ya, namanya dari awal trading bang bisa untung rugi. Kalau semua tanggung jawab Timo ya gimana? Yang dipermasalahkan di sini memang ya kita semua tahu bahwa trading itu memang bisa untung bisa rugi. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah ternyata pengikutnya daripada Timonti ini mereka itu mendapatkan mendapatkan himbauan atau saran dari Timonti agar memainkan kriptonya itu sesuai dengan apa yang disarankan oleh Timo ya. Jadi mereka itu nurut gitu kepada Timo, yang awam-awam yang baru belajar trading ini nurut kepada Timo. Kalau kata Timonti tahan, kalau kata Timonti jual gitu. Sehingga dengan begitu ya bisa dibilang ya Timonti juga harus bertanggung jawab karena sudah menyarankan, mungkin ya maksud daripada Canggih Fit ini ya, karena sudah menyarankan atau menghimbau kepada para pengikutnya supaya mengikuti arahan dari Timonti ya. Jadi kalau misalkan dilepas gitu setelah mengikuti kelas, dilepas begitu saja ya terserah kalian mau untung mau rugi, kendali ada di kalian gitu, itu ya tidak ada masalah ya, itu memang seperti itu. Tapi yang dipermasalahkan di sini adalah katanya sih ada himbauan atau saran dari Timonti supaya mereka itu mengikuti arahan Timonti gitu. Ini yang dipermasalahkan oleh Canggih Fit gitu. Oke. Menurut gua orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua ketemu. Paling goblok. Dongo. Lu ngarepin apa? Ngarepin gua ngelucu? Gak bakal. Di konten ini bakal gua kemas secara serius buat elu, Timothy Ronald. Lu itu bukan barometer ataupun hakim yang berhak ngejudge salah satu hal yang gak lu suka, termasuk otoritas kesehatan, culture, lifestyle yang menurut gua sangat positif. Karena banyak orang yang lebih kaya dari lu menginvestasikan di dunia kesehatan ini, ya, gak cuman member, tapi owner-owner mega gym di Indonesia. Kalau mereka yang nggak suka, tersinggung sama omongan elu, dan kami sepakat untuk mengatakan kalau kripto atau bitcoin itu adalah scamming, money laundry yang dikemas secara premium, ya, berkedok investasi, terima nggak lu? Lu itu cuma hidup dari follower lu yang tolol, yang lu gampang kasih ekspektasi setinggi mungkin, seluxury mungkin, ya, untuk ngikut kelas-kelas paket lu itu. Kalau dia nggak mau lagi berguru sama lu, gimana? Lu mau hidup dari mana? Holy Wing? Iya kalau panjang. Kalau enggak, dan lu masih ingat nggak Indra Ken sama Doni Salmanan? Treatmentnya sama seperti lu, ngasih motivasi, ya, flexing sana sini, mengikat orang tergiur dengan akan kehidupan luksurinya. Dan akhirnya apa? Ada indikasi money laundry dan mereka afiliator, bos. Jangan sampai gua dengar lu ada indikasi hal yang sama.
Lihat aja, di umur lu 35 lu pasti pakai jasa PT untuk menjaga kesehatan lu. Jadi percuma aja lu udah ngeraup begitu banyak keuntungan ya, tapi lu sakit-sakitan, hipertensi, serangan jantung ataupun diabetes. Ya sama aja lu ngejilat ludah sendiri. Awas aja gua ngelihat lu nge-gym. Bener dah. Saran gua satu sih, lu jangan pernah nyinggung suatu golongan. Ya, kali ini ya kita harus setuju ya, karena mau tidak mau memang faktanya seperti itu ya, bahwa gym itu adalah investasi termahal yang bisa kita lakukan secara gratis ya. Bahkan kita bisa melakukannya di rumah gitu kan. Investasi kesehatan itu tidak ternilai, bahkan lebih bernilai daripada sekedar uang ya. Oke, mari kita lanjut. Ngapain sih orang nge-gym? Nganggur nih pasti. Orang goblok nih pasti yang nge-gym nih. Akan all time high di 200.000. Jangan lupa ikut Akademi Coki. Apakah sisi gelap Timothy Ronald mulai terbongkar? Karena sekarang mulai banyak mantan member kelasnya yang speak up. Katanya banyak masalah di dalamnya. Ini semua rame setelah statement Timothy yang bilang, Tapi kalau nge-gym tuh buat memang orang yang bego gitu. gile. Pertanyaannya, apakah ini juga bagian dari game of attention yang sering dia bilang? Kalau iya, selamat. Atensinya dapat, mulai dari sindiran, hujatan, sampai kemarahan dari netizen dan orang-orang ini. Kata Deddy Corbuzier, kalau Timothy bilang aktivitas nge-gym itu goblok, artinya dia juga menghina dirinya, Aderai, bahkan Jenderal Andika Perkasa itu goblok. Tuh, gua aja nggak berani ngomong itu. Lucunya, setelah makin rame, Timothy sempat nelpon Om Deddy. Katanya dia ngomong gitu karena mau buka tempat gym. Om Deddy bingung, mau buka gym tapi ngatain orang yang nge-gym. Om Deddy nyaranin minta maaf aja udah. Tapi Timothy nolak. Katanya kalau dia minta maaf, personal brandingnya bisa hancur. Akhirnya ditutup langsung teleponnya sama Om Deddy. Terus Deddy kasih solusi juga bilang, Timothy ini nggak paham customer behavior. Dia bahkan bisa ngerugiin Holy Wings. Penjelasannya ini bagus banget. Kalian tonton aja di akunnya. Nah, yang paling speak up itu Canggih Fit sampai ngajakin Timothy tinju. Dia nggak cuma kritik statement Timothy, tapi juga nyentil bisnis kelasnya. Dan dia juga bantu munculin testimoni dari member yang merasa dirugikan. Dan yang bikin ngeri, harga kelas Timothy ini bisa puluhan juta loh. Tapi banyak membernya ngerasa ditipu karena nggak sesuai ekspektasinya. Katanya pembelajaran dan info di dalam kelasnya itu sebenarnya bisa didapetin di banyak platform. Aduh. Kalau ngelihat kasus ini, saya jadi ingatnya Andrew Tate ya. Andrew Tate juga sama ya, seperti ini juga ya. Dan ya tapi ya kita belum tahu lah ya. Jadi biarkan saja ini mengalir seiring berjalannya waktu, dan lama-lama kita akan tahu siapa sih yang benar dan yang salah di kasus ini gitu kan. Jadi pernyataan-pernyataan yang dilontarkan Timothy selama ini untuk memotivasi pengikutnya itu supaya lebih berpikir kritis ya, malah menjadi bumerangnya saat ini dengan adanya perkataan blunder dari Timothy Ronald ini. Jadi banyak sekali sekarang ini warganet atau kalangan komunitas gym yang justru ingin menyerang balik dengan cara membongkar fakta-fakta yang selama ini tidak kita ketahui tentang kelas daripada Timothy Ronald ini ya. Kelas Akademi Kripto Timothy. Kalau untuk di gym ketemunya saya sangat pengalaman menghadapi orang-orang yang megang uang tapi arogan. Saya sangat berpengalaman menghadapi orang-orang yang punya uang tapi arogan ya. Jadi memang beberapa kali Timothy sering lah gitu membuat statement yang kontroversial, tetapi tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang berani speak up gitu. Jadi baru kali ini nih, baru ketika Timothy nyenggol anak gym nih, baru ada reaksi yang frontal dari anak gym ya. Salah satunya dari Canggih Fit ini. Itu satu. Dan yang kedua, saya punya energi yang sangat banyak untuk Suka nih. untuk Soalnya udah pensiun tanding. oh iya udah pensiun tanding ya. Energinya banyak. Energinya banyak untuk ngebikin ini orang harus dikasih paham. Entah kemarin lolos atau enggak karena dia belum ketemu gua. Ketemu gua harus kasih paham lo. Dengan cara ya itu. Dan yang bikin gua shock di video pertama gua ngerasa ini cuman konten hari-hari. Di video kedua gua ini cuman konten hari-hari, dan di video ketiga yang gua shock. Kenapa? Ternyata sebanyak itu yang mau sikat ini orang. Banyaknya luar biasa. Salah satunya itu orang-orang yang rugi karena kelas akademi kriptonya dia. Dan itu mereka itu ternyata benar-benar buat paguyuban. Oh iya. Iya, buat jadi korban daripada, bukan korban ya, orang-orang yang merasa dirugikan karena mengikuti kelas Timothy ini sampai membuat paguyuban gitu kan. Jadi paguyuban khusus orang-orang yang merasa rugi gitu kan. paguyuban sampai bukti-buktinya. Ini lu ngomong ini bener? Oh ada buktinya, bener satu Google Drive. Sembarangan ngomong. Bener dong, gua kan sadar gua lagi ngomong di close the door. Oke. Nah jadi banyak buktinya. Gua pelajari dulu case-nya. Nah di situ tuh gua sempat mikir,
kenapa lo bisa senurut itu dan kenapa lo bisa rungkat, ternyata ada alasannya. Dia selalu ketika gue bilang, emang lo disuruh hold? Iya, gue disuruh hold. Dikirimin screenshotnya. Screenshot di grup Discord yang berbayar itu tuh. Dikirim. Hold terus. Waktu itu namanya koin manta katanya. Oh ya? Iya, hold terus manta. Ternyata rungkat. Nah, ketika itu rungkat, orang-orang yang awam ini yang udah mengeluarkan uang jutaan, bahkan sampai puluhan juta untuk member lifetime-nya dia, malah lepas tangan. Ini ada buktinya nggak? Ada, Om. Ada. Serius, ada. Oke. Nah, pas di situ, orang-orang itu minta pertanggungjawaban. Tapi ya, si Timothy itu ya lepas tangan. Kan gue cuma menyarankan, yang neken tombol buy itu kan elu, Ya, kalian. memang. Ya, itu kan selalu alasannya seperti itu kan. Gitu. Ya cuman buktinya untuk menyarankan untuk beli itu ada, menyarankan untuk hold itu pun juga ada, gitu loh. Nah makanya ini tuh benar-benar kayak wah gila, ini orang gila sih. Ini Menurut gua orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gua ketemu. Paling goblok. Nge-gym paling goblok. Kenapa? Bukan secara kesehatan ya, tapi Iya. secara mental. Orang pintar tuh nggak suka pasti. Oke. Lu kayak ngebentot doang kan? Lu cuma maksa kan? Maksa ya. Itu otaknya kosong. Lari itu masih ada Otak kosong. Kosong otak lu. Lu cuma maksa. Iya. Ini. Gitu. Iya. Dan itu teman gue yang nge-gymnya si Delo tuh bilang dia tuh paling kesulitan punya klien yang orang pintar karena bosan mereka. Dia harus shorten time periodnya gitu loh. Karena sulit banget untuk orang pintar itu nge-gym. Boxing tuh masih banyak. Artinya, gue bisa mengatakan mulai sekarang bahwa Ade Rais itu goblok. Tenis pasti seru. Itu goblok. Tenis seru. Puas gue ngomongin. Ada tapi, stimulation. bentar. Kalau nge-gym tuh buat memang orang Panglima TNI kita kemarin, Kalau lu pengangguran lu Jenderal Andika, karena seenggaknya kalau pengangguran itu badannya gede itu banget artinya anak gua gym. pernah- lu tanya chat lu, bener nggak? 3 tahun. Kalau nge-gym, lu nggak Artinya sampai- Panglima TNI kita lu nggak kemarin. sampai tenaga lu kan? Iya, Misalnya iya, pull up nih. Oh Lu pull up shit. gitu kan. Menurut gua, Oke, untuk kalian semua yang menyamakan kasusnya Timothy ini sama Indra Kents, ini jelas berbeda ya. Karena Indra Kents itu binary option. Jadi kalau Timothy ini mainnya sistemnya ini jualan kelas. Jadi kalau saya bisa menyimpulkan, si Timothy ini berperan seperti sebagai marketing gitu. Ya namanya marketing lah ya. Nyenggol-nyenggol, overclimb, ngomongnya tuh wah luar biasa. Dia ngegoblok-goblokin orang lain, ngegoblok-goblokin komunitas supaya seakan-akan dia lebih pintar dari semua orang yang ada di komunitas itu gitu. Beberapa kali dia melemparkan kontroversi, nanti dia akan datang menjadi pahlawannya. Ibaratnya dia membakar sebuah ladang, giliran dia gede apinya, dia yang akan datang untuk menjelaskan dan memadamkan api di ladang tersebut gitu. Kalau masalah kelas kriptonya sendiri, jadi dia buka kelas, harganya itu jutaan, bahkan ada yang sampai puluhan juta untuk membayar member yang lifetime. Pastinya orang-orang yang ada di kelas ini itu orang-orang yang awam, karena membeli kelas tersebut, karena nggak mungkin orang yang jago kripto beli kelasnya dia gitu. Karena orang-orang ini awam, jadi orang-orang ini tuh ngikut banget apa kata si Timot. Ketika Timot ada himbauan, nih beli nih koin bagus nih, ya mereka pasti beli. Ingat, karena mereka orang awam. Dan ketika ada himbauan, di hold ya, jangan dijual dulu, ini akan naik lagi. Ya karena mereka orang awam, mereka akan mendengarkan. Dan ternyata koinnya itu terus turun sampai rungkat. Ketika orang-orang awam ini menanyakan, ini gimana ya? Kita kan ngikutin elu, kok tiba-tiba kok rungkat ya? Si Timot ini malah nyalahin orang-orang itu. Kan elu yang neken buy, tapi kan elu yang suruh Timot. Itulah yang menjadi permasalahan sekarang di Akademi Kriptonya si Timot. Tapi kenapa lu kayak anjing kalau ngomongin orang? Contoh, kasih contoh. Gini, kan ada orang yang memberikan pendidikan tapi ngomongnya kalem. Oke. Lu kan anjing banget tuh kalau ngomong. Itu kan bagian dari strategi awal yang gue desain, Om. Nah itu dia, makanya gue pengen tahu. Contoh, kalau sekarang Om Deddy tanya mungkin 100.000 follower gue yang baru, mereka akan bilang Timothy nggak seperti itu. Tapi itu kan shaping naratif. Itu gue bisa bikin seperti, lu nggak bisa judge aktor by apa yang kalian memang kira. I understand. Ya. Why you choose that? Kenapa saya pilih itu? Ya. Itu cara paling cepat di Indonesia. Kalau saya ngomong dengan nada yang seperti ini, saya ngomong dengan gaya yang bijaksana, tidak didengar, Om. Udah pernah saya coba, kan dulu saya coba. Gila ya. Saya itu baru muncul di permukaan tuh 2 tahun terakhir, Om. Setelah ngegas. Karena itu memang saya desain, saya rancang, saya bikin, ada projectnya itu. Iya. Jadi apa tuh? Intinya orang kita tidak orang kita harus ditampar gitu. Orang kita harus keras. Tapi ini bukan tentang vegetarian, ini tentang monyet. Gue punya kenalan ya. Ini ceritanya lucu. Kenalan gue ini tiba-tiba, entah nggak ada angin, nggak ada hujan, dia ngata-ngatain orang vegetarian. Dia bilang, orang vegetarian tuh goblok, tolol.
daging nggak dimakan, tolol semuanya, karena makan sayur doang tuh nggak punya otak gitu. Ngamuk lah semua asosiasi atau orang-orang yang vegan dan vegetarian tersebut, marah lah, ngamuk lah pasti kan, ngamuk, udah ngamuk kena mental nih orang, kena mental. Nelpon gua ngobrol, dia ngaku wah dia nggak nyangka bahkan begini gitu. Gue bilang, lalu bukannya semua orang juga lu katain gitu kan ya, tapi dia nggak nyangka begini. Padahal kata dia nih, padahal tujuan gue tuh mau buka restoran vegetarian, padahal kaget gue kan, wah lu gila mau buka restoran vegetarian tapi cara lu begini nge-branding. Wah kacau lu nggak tahu orang-orang vegetarian itu banyak orang-orang penting, orang-orang kaya yang ngincer gara-gara omongan lu. Udahlah minta maaf aja, gue bilang gitu kan, minta maaf aja lah. Teman-teman kita vegan itu kan baik-baik kan, zen, orang vegan tuh zen semua. Dia jawab tuh gue nggak akan minta maaf, karena kalau gue minta maaf brandingan gue hilang, kata dia. Gue bilang, lu tahu nggak sih orang-orang vegan tuh banyak orang-orang yang kuat banget, yang penting banget, yang wah, dan diincer. Ya tapi brandingan gue hilang nanti kalau gue minta maaf. Ya gue bilang ya udah, gue pun pernah salah kok. Gue aja pernah kalau ngomong salah gue minta maaf. Gue bilang gue tolol, gue salah, gue minta maaf. Masa lu kayak begini nggak mau minta maaf? Minta maaf tuh nggak ada salahnya. Dia tetap jawab enggak, brandingan saya tidak mau hilang. Biar saya salah kayak apapun, saya tidak akan pernah minta maaf. Gue matiin teleponnya. Tapi ini bukan tentang vegetarian. Mas, lu goblok ya? Hah? Goblok? Baru tahu. Anjing ujung goblok sih gila. Kan kata Timothy yang nge-gym goblok. Oh. Gak tahu deh. Emang iya nge-gym goblok? Ya gak goblok. Gak apa-apa sih, tapi Timothy Ronald gimana pendapat lu, Mo? Lagi rame nih, goreng-goreng nih. Yang Lagi gym rame. Tapi lu pasti di sisi kita kan? Jujur aja, walaupun itu satu industri temen lo semua, tapi lo pasti pernah ngeliat mereka tuh aneh. Orang nge-gym tuh sebenarnya aneh. Orang nge-gym aneh ya? Ya maksud gua kalau nge-gym dan jadiin gym itu segalanya, lo juga setuju kan itu? Misalnya Kizi Orang gila. Lah, Kizi aneh nggak? Kizi udah temenan sama gua. Ya udah, tapi kalau sekarang duduk, Kizi, bakat terbesar kamu apa? Hop. Hal terbaik tentang diri kamu apa? Hop. Aneh nggak? Ya, gue no komen deh, gue takut banget nih, gue nggak bisa. Iya, gue sih nungguin video dari lo nya aja, tanggapan tentang itu. Menurut gue tapi nggak semuanya bisa dipukul rata, tapi ya gue no comment lah jatuh ya. Nggak semua tuh bisa dipukul rata, nggak semua Jawa hama, nggak semua orang Palembang tuh nyuri rendang, nggak semua orang Medan itu. Tahu nggak sih kalau nge-gym itu merupakan kegiatan yang tolol menurut Timothy Ronald, dan aku 100% setuju. Karena memang iya, 99% orang yang nge-gym itu mereka menginginkan hidup yang sehat dan menolak yang namanya obesitas. Karena tolol di sini itu sebenarnya sebuah singkatan dari tolak obesitas, latihan over limit. Kurang lebih ini maksud asli yang diomongin Timothy Ronald. Mau nge-gym itu kegiatan yang tolol. Hah? Maksudnya tolol apa bang? Tolol, masa nggak tahu sih itu singkatan sebenarnya. Tolak obesitas. Nonton dulu gebrakan terbaru dari Timothy Ronald. Ini sangat-sangat inspiring, man. Ini menginspirasi sekali buat gue. Orang yang suka nge-gym yang sampai jadi banget badannya, itu nggak mungkin sepinter itu. Karena itu aktivitas paling goblok yang pernah gue ketemu. Paling goblok. Gua nge-gym itu tujuannya adalah supaya gua menjadi manusia paling goblok. Kenapa? Karena gua pengen ngerjain olahraga yang juga paling goblok. Gue tuh orangnya ngefans banget sama Timothy Ronald, dan gue bikin video ini bukan bermaksud untuk nyerang sama sekali, tapi karena hal ini relate banget sama gue jadi pengen ikutan sharing. Dulu gue setuju sama apa yang bro Tim ngomongin. Tiap hari ngapain ya gue kayak begini-begini doang, kayak orang goblok betot-betot otot doang gak jelas. Dan yes, ini gak bisa dipungkiri, kita goblok karena udah cedera berapa banyak kali pun tetap aja kita lanjut. Terus gue lakuin sampai sekarang gue juga udah gak sadar. Udah masuk tahun ke-6, hampir tiap hari gue nge-gym, pilates, yoga, olahraga yang sama sekali gak pakai kemitraan. Dan setuju banget, 1-2 jam kebuang tiap hari. Let's say kita bisa pakai waktunya buat pelajarin kripto,
saham atau apapun itu buat asah kepintaran. Tapi kenapa terus gue lakuin? Karena khusus untuk hal ini, menurut gue nggak butuh jadi pintar. Gue mau hidup lebih lama, bisa bergerak pas nanti gue tua, punya banyak tenaga pas traveling, dan punya mood booster tiap hari yang bikin gue semangat. Dan caranya adalah dengan spend time 1-2 jam tiap hari melakukan hal yang gue sebenarnya terpaksa untuk lakukan. Tapi kalau mau ngomong gobloknya, hal itu membuat kita lebih pintar di kehidupan daripada orang yang nggak olahraga sama sekali. Kadang kepintaran itu juga relatif ya. Dari SMA banyak. Oke guys, mungkin hanya itu saja untuk video kali ini, dan itulah tadi reaksi daripada kalangan komunitas gym dan juga para bodybuilder lainnya terkait daripada statementnya Timothy Ronald. Dan saksikan terus video-video viral lainnya yang akan kita bahas dan kita reaksi di channel ini. Dan selamat bergabung kembali di video selanjutnya.